Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kita masih mendapat kesempatan bisa hadir di rumah Tuhan, bisa bersekutu bersama-sama satu dengan yang lain. Banyak gereja Tuhan di tempat yang lain hari Minggu ini nggak bisa kumpul sama-sama, ya, karena mungkin takut tertularnya wabah virus corona. Dan juga ketika kita berkumpul pun saya bersyukur kita masih bisa memberikan jabatan tangan. Tadi pagi waktu saya hadir bertemu dengan tim penyambut, saya tanya, masih bisa bersalaman? Tim penyambut, masih bisa Pak. Saya bilang puji Tuhan, masih bisa bersalaman, ya. Dan inilah kondisi yang real yang kita hadapi zaman sekarang ini. Dan hari ini di Minggu Prapaskah yang ketiga, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama mengambil temanya membuka isolasi, menjalin relasi. Pada zaman sekarang ini, banyak manusia yang membuat sekat-sekat ketika dia berinteraksi dengan sesamanya. Masing-masing mengisolasi diri menjadi kelompok yang eksklusif dan merendahkan bahkan menyingkirkan kelompok yang lain yang berbeda dengan mereka. Mereka mengisolasi diri berdasarkan perbedaan gender, berdasarkan suku yang berbeda, berdasarkan agama yang berbeda, dan juga berbagai macam kriteria yang lain yang mereka tetapkan untuk mengisolasi diri. Sehingga pihak lain yang berbeda dengan mereka sulit untuk masuk, menembus, dan berelasi dengan kelompok itu. Bahkan di tengah merebaknya wabah virus corona yang sekarang ini sedang melanda dunia dan juga sudah masuk di Indonesia, manusia mulai mengisolasi diri. Mengisolasi diri berdasarkan apa? Berdasarkan orang yang sudah terjangkit virus dengan orang yang masih sehat. Kita yang hari ini bisa kumpul di gereja Tuhan di tempat ini, kira-kira kita masuknya ke mana nih? Yang sudah terinfeksi virus corona atau yang masih sehat? Mungkin kita katakan saya kelompok orang yang masih sehat, karena kalau saya sudah masuk dalam kelompok orang yang terinfeksi oleh virus corona, mungkin saya nggak bisa kumpul sama-sama di sini. Saya sudah diisolir di tempat yang tersendiri. Ya, mungkin saya nggak bisa lagi berkeliaran bebas melakukan segala aktivitas saya. Dan inilah yang terjadi di zaman sekarang ini. Dan marilah kita sebagai umat Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Kita mohon kemurahan Allah agar kondisi ini cepat teratasi. Kenapa? Karena jika isolasi ini terus terjadi dalam waktu yang lama, akan membuat relasi itu akan terganggu. Bahkan akan membuat relasi itu menjadi terputus. Di beberapa gereja sudah tidak ada lagi yang namanya bersalaman kalau berjumpa. Minggu ini gereja di mana saya layani, para majelis sudah buat sebuah keputusan bersama. Mulai minggu ini jemaat yang hadir tidak lagi memberikan salam. Cukup dengan Kyonghi, orang bilang gitu ya. Tradisi orang Chinese Kyonghi. Seperti ini atau seperti ini dan juga bisa juga seperti ini. Itu yang diterapkan. Dan coba kita bayangkan kalau ini sudah mulai berlangsung dalam interaksi kita sebagai umat Tuhan di gereja. Terus nanti ketika wabah virus corona sudah berlalu, kehidupan normal kembali, kita bisa nggak tetap memberikan jabat tangan? Kayaknya kaku, ya. Karena udah terbiasa nggak melakukan itu, sehingga ketika kita mau berelasi kembali dengan memberikan jabat tangan, mungkin bagi kita asing melakukan itu lagi. Jadi biarlah kita bersama-sama berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk Tuhan menolong kita, sehingga kondisi seperti sekarang ini dapat segera teratasi. Nah, kalau hari ini berbicara tentang membuka isolasi, menjalin relasi. Relasi yang dilakukan manusia seringkali dilandasi oleh berbagai macam kepentingan. Jika
saya mendapatkan keuntungan dari relasi itu, maka saya akan terus berelasi dengan dia. Tetapi jikalau orang di mana saya berelasi dengan dia tidak lagi memberikan keuntungan bagi saya, bahkan dia merugikan buat saya dan menyusahkan diri saya, maka relasi saya dengan dia juga akan terganggu, bahkan kita putuskan relasi itu. Kondisi sekarang, kalau misalnya kita punya teman dekat yang selama ini kita selalu bergaul dengan dia, pergi kemana-mana selalu bersama dengan dia, bagi kita orang ini enak nih kalau diajak berelasi, mendatangkan keuntungan bagi saya, mengisi kekosongan jiwa saya. Tapi kalau misalnya suatu kali dia terdeteksi oleh virus corona, masih mau berelasi dengan dia? Masih mau? Kita cepat-cepat menghindar, betul kan? Karena dia nggak lagi menguntungkan buat saya, bahkan bisa merugikan saya dan mencelakakan saya. Saya akan menghindar, saya akan menyingkirkan dia dari kehidupan saya. Itu yang seringkali dilakukan manusia. Nah, di dalam Alkitab dicatat apa yang dilakukan oleh umat Allah Israel. Di dalam Kejadian pasal 17, Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Ketika mereka sudah dituntun oleh Musa sebagai utusan Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir, lalu mereka menempuh perjalanan di padang gurun untuk menuju ke tanah perjanjian Kanaan. Waktu segala sesuatu itu berkecukupan, mengalami kondisi yang nyaman bagi mereka, relasi itu baik. Tapi di dalam Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7 dikisahkan mereka berada dalam kondisi yang terjepit. Mereka berada dalam kondisi kehausan dan tidak ada air. Apakah relasi itu tetap terjalin dengan baik? Enggak. Mereka mulai bersungut-sungut. Mereka mulai memberontak dan timbul ketegangan antara umat Israel dengan Musa yang dipimpin oleh Tuhan untuk memimpin umat ini. Malahan mereka pun memberontak kepada Tuhan. Jangan-jangan kondisi ini pun kita hadapi, kita lakukan dalam hidup kita. Kita berelasi dengan Allah. Mungkin dalam hidup kita yang berjalan lancar. Mungkin ketika saya dalam keadaan tubuh yang sehat. Mungkin ketika rumah saya baik, nyaman, dan damai. Mungkin usaha saya berjalan dengan lancar. Tapi waktu kondisi kita sakit, keluarga kita mengalami krisis, timbul konflik, usaha kita mengalami persoalan, mengalami kondisi sudah mau pailing. Apakah relasi kita dengan Tuhan tetap terjaga dengan baik? Jangan-jangan sudah mulai jauh terganggu relasi itu. Kita sebagai umat Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan, waktu kita diciptakan oleh Tuhan, kita memiliki relasi yang begitu luar biasa dengan Allah dan sesama. Manusia bisa langsung berkomunikasi, berhubungan dengan Allah sang penciptanya. Dan ketika dia berinteraksi dengan sesamanya, Adam berinteraksi dengan Hawa, hubungan yang sangat intim. Malahan ketika Hawa dihadapkan di depan Adam, Adam katakan apa? Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Mesra banget. Ya. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, dosa itu mengisolasi dirinya, relasi manusia dengan Allah menjadi rusak. Bisa dikatakan terputus. Manusia mulai takut ketemu dengan Allah. Dan hubungannya dengan sesama pun bukan lagi dikatakan inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Tapi dikatakan oleh Adam, perempuan ini yang kau tempatkan di sampingku. Dialah yang menyuruh aku, menyebabkan aku jatuh. Aku makan buah itu. Rusak. Dan relasi yang sudah rusak ini, oleh karena dosa, relasi ini bisa dipulihkan melalui karya penebusan Kristus. Karya penebusan Kristus itulah ketika dia mati di atas kayu salib, dia memulihkan relasi kita. Dosa yang mengisolasi manusia
yang membuat relasi dengan Allah menjadi rusak, menjadi terputus, dan relasi dengan sesama juga menjadi rusak. Waktu Yesus mati buat kita, relasi itu dibukakan, isolasi itu dibukakan, dan relasi itu dipulihkan kembali. Nah, hari ini di dalam pembacaan Injil Yohanes pasal yang keempat, kita melihat apa yang Yesus lakukan pada waktu dia hadir di tengah dunia ini menjadi manusia. Di dalam kisah yang ditulis di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, dicatat bahwa Yesus membuka isolasi kebekuan Yahudi terhadap Samaria. Dan ini bukan hanya terjadi dalam waktu yang pendek, tapi isolasi yang menutup kebekuan itu sudah berlangsung lama. Orang-orang Yahudi tidak mau bergaul dengan Samaria. Mereka menganggap orang-orang Samaria sebagai orang yang harus dijauhi, yang harus dihindari, bahkan yang harus dimusuhi. Tetapi di dalam cerita ini, justru Yesus datang, dia membuka isolasi itu dan memulihkan relasi. Nah, kita akan belajar hari ini bagaimana cara Yesus untuk membuka isolasi. Dari pembacaan ayat-ayat di dalam Yohanes pasal 4, ayat 5 sampai 42, saya akan memaparkan ada 3 cara yang Yesus lakukan untuk membuka isolasi itu. Yang pertama dikatakan, Yesus membuka isolasi itu dengan membangun dialog. Yesus menjadikan perempuan Samaria sebagai mitra dialog. Dan waktu kita baca, ketika Yesus memulai dialog dengan wanita ini sangat halus sekali, seperti air yang mengalir. Dari sesuatu yang Yesus ungkapkan, minta sesuatu kepada perempuan itu. Terus mengalir terus sampai pada akhirnya perempuan ini bisa menemukan, mempercayai Kristuslah Sang Mesias itu sendiri. Jadi Yesus memulainya dengan membangun dialog itu. Kemudian yang kedua dikatakan, Yesus, bagaimana cara Yesus membuka isolasi itu? Yesus merendahkan diri. Dia memposisikan dirinya sebagai seorang penggembala yang sedang kehausan. Dan dia meminta air untuk melepaskan rasa haus itu kepada perempuan Samaria. Dan bagi kita ini sesuatu hal yang gak lazim. Mungkin kita yang membaca kisah ini aneh bagi kita. Termasuk juga perempuan Samaria mengalami sendiri peristiwa itu. Sehingga nanti kalau kita baca, waktu Yesus meminta air kepada perempuan Samaria, bagaimana respon perempuan Samaria atas permintaan Yesus. Kita membaca di dalam ayat yang ke-9 dikatakan apa? Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi bagi perempuan Samaria ini heran, bagaimana mungkin Yesus seorang laki-laki Yahudi, dia mau berbicara dengan aku, apalagi minta sesuatu dengan aku. Orang Yahudi, termasuk itu seorang laki-laki Yahudi terutama, dia akan menduduki posisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang Samaria, apalagi perempuan Samaria. Posisi jauh sekali bedanya. Tapi Yesus mau merendahkan diri. Dia memposisikan dirinya sebagai seorang penggembala yang sedang kehausan, minta air. Jadi perempuan ini menyadari, aku siapa sebetulnya? Aku perempuan Samaria, orang yang selalu dijauhi oleh orang Yahudi. Tapi hari ini luar biasa. Aku gak pernah sangka Yesus bisa minta sesuatu dariku. Yang ketiga yang Yesus lakukan ketika dia membuka isolasi itu, Yesus mencari inti masalah yang mengisolasi perempuan Samaria itu. Yesus mencari inti masalahnya apa? Waktu Yesus bercakap-cakap, berdialog, sampai pada sebuah
inti masalahnya. Waktu Yesus menawarkan kepada perempuan ini tentang air hidup, dan perempuan ini katakan, berikan aku air hidup itu, agar aku tidak haus lagi, dan aku tidak perlu lagi datang ke tempat ini untuk menimba air. Lalu Yesus katakan, kalau demikian panggil suamimu, datang kembali, datang ke sini untuk juga berjumpa dengan aku. Lalu perempuan ini katakan, aku nggak punya suami. Yesus katakan, benar katamu, engkau nggak punya suami. Seorang yang tinggal bersamamu saat ini bukan suamimu. Engkau tinggal bersama-sama dengan seorang laki-laki, dan laki-laki itu bukan suamimu. Istilah keren sekarang ini adalah dia kumpul kebo. Kebo jantan, kebo betina kumpul bareng-bareng. Ya. Jadi itulah bagi Yesus, itulah inti persoalanmu. Kenapa engkau mengisolasi diri? Karena dosa itu yang membelenggu engkau, yang menutup engkau. Sehingga Yesus membuka isolasi itu, sehingga relasi boleh dipulihkan kembali. Dan ketika isolasi itu telah dibuka oleh Yesus, membawa pengaruh apa terhadap perempuan Samaria? Waktu saya mendalami perikop ini, saya melihat ada dua pengaruh besar yang terjadi pada perempuan Samaria. Yang pertama dikatakan, terjadi pemulihan relasi perempuan Samaria dengan Tuhan. Dan pemulihan relasi hubungan dengan Tuhan ini bukan lagi didasarkan atas tempat di mana umat itu menyembah. Bukan lagi didasarkan atas superioritas sebagai orang yang dipilih oleh Allah, umat yang dipilih oleh Allah. Bukan lagi itu. Tetapi hubungan relasi yang sudah dipulihkan dengan Allah berdasarkan manusia itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran, manusia bisa berelasi dengan Allah. Dan isolasi itu telah dibuka oleh Yesus, dan manusia bisa kembali berelasi dengan Allah. Yang kedua, pengaruhnya apa? Dikatakan di dalam perikop ini, terjadi pemulihan relasi antara perempuan Samaria dengan sesamanya. Semula dia hidup terasing, dia hidup menyendiri dan takut berelasi dengan sesama. Dan ini dibuktikan dari apa yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Kalau Bapak Ibu mengingat, kita yang pernah tinggal di kota kecil atau di desa, kita akan mengandalkan mendapatkan air bersih itu biasanya dari sumur, ya, dari sumur atau dari sungai. Bapak Ibu ingat kembali, kita bernostalgia sedikit, waktu kita mau mengambil air untuk keperluan di rumah, ngambil airnya waktu kapan? Jam berapa? Saya ingat pengalaman saya dulu, saya berasal dari kota kecil, bisa dikatakan kampung. Itu di kampung itu biasanya ada sumur yang diperuntukkan buat keperluan warga kampung. Dan biasanya orang-orang kampung itu akan menimba air pada waktu pagi hari. Saya ingat sekitar jam 6 pagi sudah mulai rame tuh. Warga kampung itu datang ke sumur untuk menimba air. Sampai nanti kurang lebih jam 9, paling siang itu jam 10. Karena kalau lebih dari jam 10 itu panasnya luar biasa. Jadi orang nggak mau nimba air kalau udah di atas jam 10. Kemudian kalau sore hari, mulai lagi timba air lagi. Itu sekitar jam 4-an, waktu matahari sudah mulai redup sinarnya, sudah mulai teduh, orang mulai lagi ambil air di sana. Dan saya jarang sekali melihat, jarang menemukan sebuah fakta orang menimba air pada waktu siang hari bolong. Nah, tetapi di dalam kisah ini dicatat seperti itu. Jadi perempuan Samaria, dia datang ke sumur Yakub menimba air itu pada waktu hari menunjukkan pukul 12 siang. 12 siang sejuk atau panas terik sebetulnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kalau misalnya suka jalan, mau nggak jalan jam 12 siang? Panasnya luar biasa tuh. Ya.
Kalau jam 12 siang itu panasnya luar biasa. Apalagi ini konteksnya, konteks daerah yang gersang dan tandus. Kita bisa bayangkan panasnya seperti apa. Mungkin kita mulai pikir lagi, perempuan Samaria ini apa nggak ada jam lain? Sehingga dia datang ke sumur untuk ambil air. Justru dia ambil air di jam orang nggak mau ambil. Ini menjadi pertanyaan buat kita, kenapa dia lakukan itu? Karena dia hidup terasing. Dan waktu dia menimba air, dia nggak ajak temannya, nggak ada yang menemani dia. Dia datang ke sumur Yakub itu seorang diri. Jadi ini mengindikasikan bahwa perempuan Samaria ini hidupnya hidup yang terasing, hidupnya dihindari orang, dan orang-orang pun juga nggak mau lagi berrelasi dengan dia. Dia tinggal sendiri. Tapi yang heran, ketika dia sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, isolasi itu dibuka oleh Yesus, dan terjadi pemulihan relasi dirinya dengan sesama. Ya, terjadi pemulihan itu. Sehingga dicatat di dalam Alkitab, dia meninggalkan tempayannya di sumur itu, lalu dia pergi masuk ke kota, menceritakan kepada orang-orang di kota itu tentang Yesus yang telah dia temui di sumur Yakub. Dia nggak takut lagi. Dia berani. Dia bersaksi tentang pribadi Yesus karena hubungannya, relasi dia sudah dipulihkan. Dan orang-orang yang mendengar kesaksian perempuan ini, mereka memberikan respon. Mereka datang beramai-ramai bertemu dengan Yesus. Dan apa yang terjadi? Banyak orang dari kota itu, orang-orang Samaria dari kota itu menjadi percaya pada Yesus. Dengan memberikan sebuah pengakuan bahwa Yesuslah Juru Selamat dunia. Saya pikir luar biasa ini. Nah, bagaimana ketika kita mengaplikasikan dalam konteks hidup kita zaman sekarang ini? Khususnya di tengah situasi dunia yang sedang dilanda oleh kegelisahan dan ketakutan. Karena merebaknya wabah virus corona ini. Ketika saya mendengar sebuah kesaksian yang diberikan oleh orang-orang percaya yang ada di kota Wuhan. Pada waktu kota Wuhan itu diisolasi. Ya, ditutup menjadi kota yang terkunci, nggak bisa orang luar masuk ataupun orang dari kota Wuhan keluar. Ya, mereka sudah terinfeksi oleh virus itu dan mereka berada dalam kondisi yang sangat tidak nyaman. Yang sudah tertular, terinfeksi virus, mereka tinggal menunggu saat-saat menuju kepada kematian. Tapi yang luar biasa dilakukan oleh orang-orang percaya, orang-orang Kristen di sana. Mereka lakukan apa? Apa mereka menutup diri, mengisolasi diri, takut tertular? Mereka justru memberitakan, menyaksikan akan Kristus bagi jiwa-jiwa yang mungkin dalam keadaan sekarat. Mereka cerita tentang Yesus. Ada nggak risikonya? Ada. Jangan kita pikir ketika mereka berani mengungkapkan itu, bersaksi tentang Yesus, lalu mereka dihindarkan dari wabah virus. Enggak. Ada di antara mereka pun juga yang tertular oleh virus itu. Tetapi membuat mereka, kami nggak persoalkan mau tertular. Yang penting kami bisa memberitakan tentang Yesus dan jiwa ini dimenangkan bagi Yesus. Karena bagi mereka manusia itu kan ujung-ujungnya pasti mati, betul? Ya, cuma beda caranya aja. Kenapa sekarang ini begitu hebohnya dengan wabah virus corona? Ada salah satu artikel di media sosial diungkapkan, kematian karena DBD, demam berdarah. Dalam satu hari atau berapa hari itu menelan korban 100 orang yang meninggal, mati. Tapi biasa saja tuh. Ya, biasa saja. Tapi ketika misalnya Presiden Jokowi mengumumkan 2 orang yang terinfeksi virus corona di Depok, heboh nggak kita? Heboh. Orang-orang Kristen heboh nggak? Heboh. Ya, semua pergi ke supermarket, borong barang-barang kebutuhan pokok. Saya pikir orang-orang Kristen ada nggak dalam kerumunan orang yang sedang antri? Mungkin banyak itu di sana. Ya, saya waktu pas malam itu, saya pengen tahu nih, kira-kira di
toko-toko tersebar, dan salah satu karena rumah saya dekat di Giant dan juga Hypermart di daerah Villa Melati Mas. Saya datang jam 9 malam, waduh antrinya panjang banget tuh, bener. Ya, lagi antri di sembako. Jadi di gerobak troli itu penuh barang-barang, ada Indomie, ada beras, ada macam-macam lah barang-barang kebutuhan pokok. Mereka antri. Saya pikir yang antri ini orang-orang yang tidak kenal Tuhan, bukan orang-orang Kristen. Ternyata banyak yang Kristen juga. Ya, banyak. Kita heboh. Baru 2 orang dikatakan. Nah sekarang ketika misalnya semakin bertambah jumlahnya, nggak tahu sekarang ini udah berapa orang. Mungkin udah 100 lebih. Semalam aja 96. Mungkin pagi dia 100 lebih. Ya. Nah, apakah kita mau mengisolasi diri kita, lalu kita menutup relasi itu? Nah, seperti saudara-saudara kita seiman orang-orang Kristen di Wuhan. Pada waktu orang yang sudah terinfeksi oleh virus corona dihindari, diasingkan. Dan mereka kesulitan untuk mendapatkan tempat untuk berteduh. Dan orang-orang Kristen dikatakan, mereka membuka pintu rumahnya. Mari datang, menumpanglah di rumah kami. Mereka dilayani dengan penuh kasih. Saya bilang luar biasa. Apa nggak takut ketularan? Bagi mereka, enggak. Yang penting saya menyatakan kasih Kristus itu buat orang-orang ini. Mereka layak untuk aku kasih karena mereka sesamaku. Dan apakah mereka tidak tertular? Ada yang tertular. Ada yang tertular. Banyak dari mereka juga yang pada akhirnya mengalami juga yang namanya kematian itu. Tapi bagi mereka, meskipun aku harus mati, tapi aku bisa membagi kasih Kristus buat sesamaku. Kita nggak tahu perkembangan kedepannya seperti apa untuk yang teks kita di Indonesia. Ya, kita nggak tahu. Semakin hari kayaknya suasana semakin dibuat semakin mencekam dengan berbagai macam hoaks yang beredar di media sosial. Ya, kita orang-orang Kristen juga terpengaruh dan lain-lain yang kadang-kala membuat kita melupakan siapa Allah yang kita sembah itu. Kita masih tetap menaruh pengharapan bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus Allah yang hidup, atau udah mulai ragu? Ya, kita tetap mempercaya betul Allah di dalam Yesus Kristus Allah yang hidup, Allah yang berdaulat atas alam semesta ini. Betul, kita harus mengantisipasi, menjaga diri kita dengan berbagai macam anjuran yang diberikan. Tadi pagi saya lihat waktu jemaat yang hadir diberikan hand sanitizer untuk bersihin tangan ya. Tapi kebaktian umum kedua nggak ada ya. Udah habis ya kayaknya ya. Tapi ketika itu habis, kita masih berani kan memberikan uluran tangan ya. Luar biasa saya bilang. Ya, luar biasa. Banyak orang yang nggak mau, takut. Saya sempat utarakan juga kepada jemaat di mana saya layani. Saya katakan, ingat loh, dalam situasi apapun dalam hidup kita, engkau harus tetap ingat ada Tuhan, Allah yang hidup yang kita percaya. Dia akan menjaga, melindungi kita. Ketika kita mengikuti prosedur yang diharuskan, kalau batuk pakai masker, oke kita ikuti. Kalau udah pegang sesuatu kita cuci tangan pakai sabun, oke kita ikuti. Kalau kita berjabat tangan kita pakai hand sanitizer, oke kita ikuti. Kalau sudah kita ikuti, terus apakah kita masih terus gelisah, takut, nggak tenang hidup seperti itu? Enggak, ya. Kegelisahan kita, kekhawatiran kita tidak akan memberikan jalan keluar bagi kita. Justru membuat hidup kita semakin terpuruk dan semakin ketakutan. Tapi biarlah kita katakan, Tuhan, tolong aku. Tolong jaga, lindungi aku. Aku sudah melakukan apa yang dianjurkan untuk melindungi diri. Tapi aku nggak bisa tahu kapan virus itu akan menyerang aku. Tapi Engkau Allahku yang hidup. Aku serahkan hidupku ke dalam tangan. Jaga aku Tuhan. Jaga. Sehingga kita bisa mendapatkan ketenangan itu. Ya. Orang-orang akan lihat sebetulnya ya. Antara orang yang mengaku percaya kepada Allah yang hidup, atau orang yang berkepercayaan yang lain. Sama nggak kita menghadapi situasi ini? Harusnya membedakan.
Betul kan? Jangan kita ikut-ikutan seperti orang yang tidak mengenal Allah yang benar itu. Bedanya apa kita dengan orang sebagai seorang Kristen anak Tuhan dengan orang yang bukan orang Kristen? Harusnya ada bedanya. Jadi hari ini biarlah kita sebagai umat Tuhan, kita boleh kembali melihat keberadaan diri kita. Diri kita adalah pribadi yang sudah dibukakan oleh Kristus isolasi yang selama ini membelenggu kita, yaitu ikatan dosa. Dengan kematian Kristus di atas kayu salib, isolasi yang membelenggu kita itu sudah dibukakan, diputuskan. Dan kita memiliki relasi yang baru dengan Allah dan dengan sesama. Saat kita menjalin relasi, libatkanlah dan hormatilah Tuhan. Sebab Tuhanlah gembala umatnya dan kita domba-dombanya. Pemazmur ungkapkan dalam Mazmur 95. Libatkan Tuhan dalam setiap relasi kita. Hormati Dia. Yang kedua yang sebelum saya tekankan, singkirkanlah isolasi yang selama ini menguasai hidup kita. Dan mulailah kita menjalin relasi yang bukan lagi didasarkan atas untung rugi. Bukan lagi didasarkan atas ini menyenangkan hati saya atau tidak menyenangkan hati saya. Tapi kita membina relasi itu atas dasar kasih Allah yang telah kita terima dalam Yesus Kristus. Sehingga kita berbagi kasih itu dengan orang-orang di sekitar kita. Sehingga hidup kita boleh menjadi kesaksian dan hidup kita menjadi berkat. Jadi biarlah melalui firman Tuhan hari ini, mari kita bertekad. Milikilah relasi yang benar, yang intim dengan Tuhan. Milikilah relasi yang benar dan intim dengan sesama. Tuhan menolong kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh sesaat.